plane and traveling far away. You've left me with the pain, I carry it every day. Who do you think you are? Some kind of celebrity? Just wait and see. Pernahkah kamu membayangkan jika kita hidup jutaan tahun silam, di zaman ketika manusia belum mengenal adanya tulisan, tidak ada bangunan-bangunan dan teknologi yang sekarang kita kenal. Zaman praaksara, prasejarah atau zaman nirleka, begitulah cara kita menyebutnya. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan, sehingga zaman praaksara memiliki arti zaman sebelum adanya tulisan. Mari kita menelusuri masa lalu dan melihat bagaimana kehidupan manusia pada masa tersebut. Can you hold me down? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo siswa-siswi hebat Indonesia, perkenalkan saya Aditya Permana, guru mata pelajaran sejarah di SMA Erika Sumedang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kalian semua kembali ke salah satu masa paling awal dalam periodisasi sejarah Indonesia. Ya, betul, masa praaksara. Materi ini ada pada bab paling awal di fase E. Nah, kira-kira adakah kalian yang masih ingat tentang bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Di bab pertama ini, kita akan membahas masa praaksara berdasarkan geologi. Nah, berdasarkan pembatuannya, kumbakan zaman itu dibagi ke dalam 4 babak besar. Yang pertama ada masa Arkeozoikum, yang kedua masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, yang terakhir ada masa Neozoikum. Arkeozoikum atau Archean ini adalah masa awal pembentukan bumi pada 2.500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari kata stabil untuk mendukung adanya kehidupan. Di masa Arkeozoikum ini, permukaan bumi dipenuhi oleh gunung-gunung berapi. Suhunya relatif sangat panas dan belum terciptanya air, sehingga menutup kemungkinan adanya organisme multiseluler kompleks untuk bisa bertahan hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan pada masa ini biasanya berupa spesies Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria ini merupakan jenis organisme atau jenis bakteri yang menggunakan amonia dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, oksigen yang mereka hasilkan terkumpul selama berjuta-juta tahun sehingga dapat digunakan oleh makhluk hidup di masa selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian, mulai terbentuk lapisan air dan lapisan udara di bumi. Masa ini disebut dengan zaman Paleozoikum atau kehidupan purba. Masa Paleozoikum dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Pada masa awal ini, ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat banyak. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi pada satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Pada awal masa Paleozoikum, berdasarkan temuan-temuan fosilnya, diketahui bahwa kehidupan organisme air lebih berkembang dibandingkan dengan organisme yang hidup di darat. Hewan yang banyak dijumpai pada masa ini berasal dari spesies Arthropoda lapis baja seperti Trilobita. Ada juga lini laut dan bintang laut. Walaupun sudah ada kehidupan di permukaan bumi, iklim bumi masih cenderung sangat ekstrim. Pada satu periode cenderung panas, pada periode yang lain cenderung dingin, lalu kembali memanas sehingga mendorong adanya peristiwa kepunahan. Nah, pada akhir masa Paleozoikum, semua daratan akhirnya menyatu dan membentuk satu superbenua yang dinamakan Pangea.
Nah, masa daratan yang sangat luas dan panas ini memicu kekeringan hebat di permukaan bumi, sehingga sekitar 95% makhluk hidup punah, dan kepunahan ini akhirnya menutup 375 sampai 400 juta tahun babak Paleozoikum. Setelah babak Paleozoikum berakhir, butuh waktu sekitar 30 juta tahun untuk kehidupan baru bisa dimulai. Saat ada kehidupan baru, maka masa Mesozoikum pun dimulai. Mesozoikum berarti kehidupan tengah atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus, karena dinosaurus hidup di zaman ini. Masa Mesozoikum awal disebut dengan periode Triasik, di mana reptil berukuran besar mulai bermunculan. Nah, pada pertengahan periode masa Mesozoikum dimulailah yang namanya periode Jurasik, dan periode Jurasik adalah puncak jayanya dinosaurus. Di permukaan bumi, spesies reptil bertubuh besar menjadi hewan yang paling dominan. Selain hewan herbivora besar seperti Diplodocus dan Brachiosaurus, hewan karnivora seperti Allosaurus menjadi dinosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi. Babak terakhir dari masa Mesozoikum adalah periode Cretaceous. Zaman yang juga dikenal dengan zaman kapur ini merupakan masa tinggalnya dinosaurus-dinosaurus terkenal seperti Tyrannosaurus, Ceratopsia, dan Ankylosaurus. Sayangnya, pada periode akhir Cretaceous terjadi peristiwa kepunahan yang sangat cepat. Setelah kurang lebih 160 juta tahun dinosaurus menduduki bumi, akhirnya mereka bertemu dengan kepunahan dalam rentang waktu 2,5 sampai kurang dari 1 juta tahun. Setelah punahnya dinosaurus sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai hari ini, bumi memasuki babak yang baru yang dikenal dengan zaman Meozoikum atau zaman kehidupan yang baru. Karena ditandai oleh perkembangan besar-besaran kehidupan yang menyerupai bentuk-bentuk modern. Periode ini ditandai dengan kepunahan dinosaurus yang membuka jalan bagi mamalia besar seperti mamut, kuda purba, dan mamalia jenis primata untuk mendominasi permukaan bumi. Nah, dari catatan fosil diketahui bahwa manusia purba pertama itu lahir pada zaman ini, tepatnya pada akhir zaman tersier. Siapa sangka dari fosil-fosil yang ditemukan jutaan tahun lalu itu kita dapat mengetahui bagaimana manusia hidup di masa lalu. Berbicara soal fosil, di bab kedua, di bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan masa praaksara berdasarkan bukti arkeologi. Salah satunya adalah berdasarkan fosil dan artefak yang ditemukan. Saat ini saya sedang berada di ruang artefak yang menampilkan berbagai macam peralatan-peralatan dari batu yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu serta meramu. Indonesia, masa praaksara berdasarkan bukti arkeologinya terbagi ke dalam dua zaman. Ada zaman batu dan juga zaman logam. Di zaman batu, manusia menggunakan peralatan dari batu untuk menunjang hidupnya. Walaupun peralatan mereka masih sangat kasar dan sangat sederhana, tapi itu sudah cukup untuk membuat mereka bisa bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka pun akan semakin kompleks, hingga nanti mereka membuat tempat pemujaan roh nenek moyang seperti dolmen dan juga menhir. Nah, karena kebudayaannya semakin kompleks, mereka pun membutuhkan peralatan penunjang yang lebih bagus. Seperti salah satunya mereka membuat moko dan juga nekara, alat bunyi-bunyian yang terbuat dari logam untuk ritual keagamaan. Nah, dengan adanya pembuatan moko dan nekara ini juga menandai adanya perubahan dari zaman batu ke zaman logam. Nah, melihat bagaimana perkembangan dari zaman batu ke zaman logam ini sangat menarik, bukan? Kita akan membahas semuanya dari awal. Mari kita mulai dari zaman batu terlebih dahulu. Apabila kita urutkan secara kronologis, zaman batu itu dapat kita bagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat zaman Megalitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung dari 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Waktu itu, di Nusantara, kita dapat menemukan berbagai jenis manusia purba, mulai dari Megatropus paleosavanicus, Pithecanthropus erectus, hingga berbagai jenis Homo. Salah satunya ada Homo wazakensis, Homo floresiensis, dan Homo soloensis.
Meganthropus paleozapanicus. Dari namanya, mega berarti besar, anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan zapanicus artinya Jawa. Sehingga secara harfiah, Meganthropus paleozapanicus artinya adalah manusia besar tertua dari Jawa. Nah, fosil Meganthropus ini ditemukan oleh seorang naturalis bernama G.H.R. von Koningswald antara tahun 1936 sampai tahun 1941 di salah satu situs paling terkenal di Jawa Tengah, yaitu situs Sangiran. Selanjutnya ada Homo wajakensis. Nah, fosil manusia modern paling awal atau yang paling tua di Indonesia itu adalah Homo wajakensis atau yang dikenal juga dengan manusia wajak yang ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten di Campur Darat, Jawa Timur pada tahun 1889. Nah, salah satu jenis manusia purba yang paling unik adalah Homo floresiensis atau manusia Flores. Homo floresiensis ini dikenal juga dengan manusia hobbit karena ukuran tubuhnya yang sangat pendek, hanya mencapai sekitar 1 meter. Tetapi mereka sudah mampu membuat peralatan dari batu meskipun volume otaknya hanya mencapai 380 cc. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugene Boyce tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus dari namanya berarti manusia kera yang dapat berdiri tegak dan berjalan lurus, seperti bagaimana halnya manusia modern. Nah, ada juga jenis manusia purba yang paling unik di Indonesia, namanya adalah Homo floresiensis. Kira-kira kalian tahu kenapa Homo floresiensis ini unik? Homo floresiensis dikatakan unik karena tubuhnya yang sangat kecil. Bahkan mereka dikenal juga dengan manusia hobbit. Tinggi badannya hanya mencapai 1 meter dan volume otaknya hanya mencapai 380 cc namun sudah mampu membuat peralatan dari batu. Homo floresiensis ini ditemukan oleh tim gabungan dari Indonesia dan juga Australia pada tahun 2003 di Gua Liang 2 Flores. Tahukah kalian ketiga jenis manusia purba yang tadi itu tinggal di sekitar aliran sungai? Kira-kira ada yang tahu apa alasannya? Karena di zaman itu manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau dikenal juga dengan istilah meramut. Nah, makanan-makanan itu biasanya ditemukan di sekitar aliran sungai. Sehingga apabila nanti sumber makanannya sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat yang sumber makanannya masih banyak. Nah, cara bertahan hidup yang seperti itu dikenal juga dengan istilah nomaden. Kira-kira manusia purba di zaman Paleolitikum berburu dengan menggunakan apa ya? Yap, mereka menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Salah satu contohnya adalah kapak genggam dan kapak perimbas. Peralatan yang dipakai pada waktu itu masih sangat kasar dan sangat sederhana. Tetapi peralatan itu masih sangat cukup untuk menunjang kehidupannya. Biasanya ketika mereka akan berburu, mereka akan pergi secara berkelompok antara 10-15 orang. Yang laki-laki bertugas untuk berburu, yang perempuan bertugas untuk mengolah hasil buruannya. Nah, biasanya para laki-laki itu akan berbondong-bondong untuk menargetkan salah satu hewan buruannya. Apabila sudah terlihat ada salah satu hewan, maka mereka akan melemparkan kapak genggam atau kapak perimbas. Setelah mengenai target, mereka akan membawa hewan buruannya tadi dan dipastikan mereka sudah benar-benar mati atau belum menggunakan pisau yang terbuat dari tulang. Nah, setelah mereka memastikan hewan buruannya sudah mati, mereka akan membawa hasil buruannya ke tempat tinggalnya dan mereka akan menguliti hewan buruannya menggunakan alat serpih atau yang juga dikenal dengan istilah flex. Tapi sayangnya pada masa Paleolitikum itu belum ditemukan yang namanya api gitu ya. Jadi mereka biasanya mengonsumsi hasil buruannya secara mentah-mentah atau seperti bagaimana teman-teman mengonsumsi sashimi. Zaman yang kedua setelah zaman Paleolitikum adalah zaman Mesolitikum. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Di wilayah Nusantara, kedatangan ras baru, ada ras Australmelanozoid dan ras Mongoloid yang datang dari kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana dengan jenis manusia purba yang hidup di masa sebelumnya? Nah, hipotesis yang paling populer mengatakan bahwa Meganthropus paleozapanicus, Pithecanthropus erectus, dan berbagai genus Homo mengalami kepunahan. Kepunahan ini terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan otak mereka, sehingga mereka tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan alam yang ada pada saat itu. Ada pula hipotesis lain yang mengatakan bahwa ketiga jenis manusia purba yang tadi itu tidak punah, melainkan
mereka melebur melalui proses perkawinan campuran dengan ras-ras pendatang yang tadi. Di zaman Mesolitikum, ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid pun menguasai hampir seluruh wilayah daratan Indonesia. Nah, ras-ras ini juga termasuk ke dalam ras manusia modern atau yang juga dikenal dengan Homo sapiens. Karena laki-laki berburu, perempuan akan menetap untuk mengasuh anak-anaknya di dalam gua. Nah, tugas utama mereka adalah mengurus anak dan juga memasak. Kegiatan yang baru muncul di zaman ini. Perempuan bisa memasak karena di zaman Mesolitikum inilah api pertama kali ditemukan. Mereka biasanya menggesekkan dua permukaan batu yang kasar sehingga nanti akan menghasilkan percikan api. Api ini memiliki peranan yang sangat penting, selain digunakan untuk memasak, digunakan juga sebagai pencahayaan dan juga alat untuk menghangatkan tubuh ketika malam hari. Api juga berfungsi untuk menghalau binatang buas yang datang menghampiri mereka. Menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia sudah mulai mengenal cara untuk bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Di zaman ini pula, manusia purba sudah mulai mengenal sistem kepercayaan yang paling awal. Salah satunya adalah dengan ditemukannya bukti lukisan cap tangan di dinding-dinding gua. Satu yang paling populer adalah lukisan di Leang PT Kare Taman Prasejarah Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. Mereka meyakini bahwa lukisan ini merupakan simbol atau perlindungan dari roh-roh jahat. Apabila di cap tangannya ada jari yang tidak lengkap, maka disinyalir itu artinya sebagai ungkapan berkabung pada masa itu. Oke teman-teman, di dalam video ini kita sudah selesai membahas masa praaksara baik secara geologi maupun secara arkeologi. Secara geologi kita sudah mempelajari zaman Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Sedangkan berdasarkan peninggalan arkeologinya, tadi kita sudah mempelajari dua zaman, ada zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu terbagi lagi menjadi 4 zaman, ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan juga zaman Megalitikum. Bagaimana? Seru bukan? Adakah teman-teman yang pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu? Dalam video ini kita sudah mempelajari 2 masa besar dalam zaman batu. Nah, 2 zaman sisanya akan kita pelajari di video-video berikutnya. Saya Aditya Permana, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dadah! Salam Historia! Pembelajaran sejarah kini semakin berkembang, meninggalkan kesan kaku yang dulu hanya bergantung pada buku. Di era modern, kita memiliki banyak cara menarik untuk mempelajari sejarah, salah satunya melalui pengalaman langsung seperti kunjungan ke museum. Museum tidak lagi sekadar tempat untuk menyimpan benda-benda masa lalu, tetapi menjadi ruang interaktif yang menghidupkan sejarah. Konsep seperti Museum Dead adalah salah satu inovasi pembelajaran yang menggabungkan rekreasi dan edukasi. Melalui museum, kita bisa melihat fosil manusia purba, artefak bersejarah, dan penjelasan visual yang lebih menarik. Semua ini membantu kita memahami sejarah secara lebih mendalam dan menyenangkan. Jadi, belajar sejarah bukan lagi soal menghafal, tapi merasakan dan memahami jejak langkah manusia dari masa ke masa. Inilah wujud nyata bagaimana pembelajaran sejarah bertransformasi, membuat kita lebih dekat dengan cerita-cerita dari masa lalu. Video pembelajaran ini tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Museum Geologi Bandung yang telah memberikan akses dan informasi berharga untuk pengambilan gambar. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, tim produksi, dan para siswa yang telah terlibat dalam proses kreatif ini. Dukungan, ide, dan kerjasama kalian adalah bagian tak terpisahkan dari terciptanya video pembelajaran yang luar biasa ini. Semoga video ini dapat menginspirasi banyak orang untuk terus belajar sejarah dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Terima kasih.